Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi, saya di sini akan mengulas sebuah video dari Excel. Kami ini orang Indonesia, jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Nah, kami kan harus punya keluarga negara, kalau enggak kami nggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Lah salah apa? Oh, saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Saya korban dari ini, namanya saya dibunuh situ. Sebagai korban, mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat kewarganegaraan, punya hak untuk mengetahui. Saya nggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara, saya nggak pernah merasa keluar. Di luar negeri jadi mana orang tanpa berkewarganegaraan selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu, hanya tidak bisa gitu aja. Bagaimana rasanya ketika sepanjang hidup adalah usaha untuk mencari jalan pulang kepada rumah, kepada ibu. Bagaimana rasanya ketika tidak ada, tapi dianggap tiada. Orang menduga bahwa kami hidup di Nah, jadi itu adalah sebuah video dari Exil. Film Exil adalah film dokumenter Indonesia tahun 2002 yang disutradarai oleh Lola Amaria. Jadi latar belakang film Exil ini dimulai dari Lola Amaria yang suka membaca buku-buku tentang peristiwa-peristiwa kejadian di masa lalu kayak sejarah gitu. Jadi pada saat Lola Amaria kuliah, dia itu sering ke rumah temennya dan membaca berbagai macam buku. Jadi setiap Mbak Lola Maria ini ke rumahnya, dia tuh minjem buku dari satu temen satu rumah. Nah, dari temennya ini mereka tuh pada nanya kayak, Lo yakin mau baca buku ini? gitu. Nah, jadi bisa terbentuknya Exil. Mbak Lola Maria ini punya teman dari luar negeri. Jadi Lola Amaria itu mencari para eksil di luar negeri seperti di Belanda dan lain-lain. Amaria ini terus menerus mengumpulkan informasi tentang para eksil sampai akhirnya Lola Amaria itu mendapatkan 30 eksil. Dari 30 eksil ini hanya 10 orang yang ingin dijadikan sebuah tokoh dari film Exil. Apa sih dari 30 orang ini nggak mau dijadikan sebagai tokoh dari film Exil ini? Dan kenapa film Exil ini hanya ada para Exil pria? Kenapa tidak ada para Exil wanita? Karena film Exil ini adalah sebuah film yang sangat amat mungkin bisa dibilang itu sebagai ancaman bagi mereka. Nah, Lola Amaria ini juga dianggap sebagai ancaman. Jadi kayak Mbak Lola ini tuh awalnya mau ngedatengin para eksil itu kayak cuma nanya-nanya doang, sekedar bertanya. Lalu Mbak Lola ini kayak terpikirkan untuk membuat film Exil. Mbak Lola membawa kamera dari Indonesia untuk menjadikan film. Nah, awalnya itu para eksil ini nggak mau sama sekali dijadikan sebagai tokoh karena mereka itu menganggap Mbak Lola Maria ini sebagai intel atau mata-mata. Dan Mbak Lola tuh terus berusaha dan terus menerus untuk berusaha membujuk para eksil ini agar mau untuk dijadikan sebagai tokoh. Dan akhirnya nihil karena mereka itu kekeh nggak mau untuk dijadikan sebagai tokoh dalam peran eksil ini. Lola Amaria ini menelpon temannya yang ada di Belanda untuk membicarakan film ini. Lalu temennya itu kayak ngejelasin gitu ke para eksil. Jadi kayak Mbak Lola ini tuh sering loh buat film di Indonesia dan dia sutradara, ini loh karyanya kayak gini. Temennya itu menjelaskan. Nah, akhirnya para eksil itu mau, tapi hanya 10 orang saja. 10 orang yang ini kenapa nggak mau? Karena alasan dari keluarganya nggak boleh, dari suaminya nggak boleh, anaknya nggak boleh. Dan ada yang menarik dan dijadikan sebagai pertanyaan di Twitter, kenapa hanya eksil pria yang dijadikan sebagai film? Jadi sebenarnya para eksil wanita mau dijadikan sebagai tokoh, namun keluarganya itu nggak ngizinin, kayak nggak ngasih buat dijadikan sebagai film. Mbak Lola ini memutuskan untuk nggak pakai ini karena menghargai
keputusan mereka juga. Sebenarnya ada yang dibolehin, tapi katanya tuh mereka tuh mau kayak sepanjang video tuh mukanya di blur, terus jadi kayak sepanjang kan film ini tuh menceritakan tentang kehidupan para eksil ini ya, dari muda sampai masa tuanya sekarang. Jadi mereka tuh mau mukanya itu di blur, jadi kayak dari bangun tidur, dari mau melakukan aktivitas lain seperti bekerja dan lain-lain, berkebun, mereka tuh maunya di blur. Jadi kan kayak agak ribet ya menurut Mbak Lola ini, jadi akhirnya gak dipakai. Jadi gini loh, mereka tuh belajar di negeri Uni Soviet ini. Beberapa bulan kemudian itu kan ada terjadi pergantian Orde Baru ya. Mereka tuh jadi ditanya sama beberapa, gak tahu, oknum-oknum mungkin. Jadi ditanya jadi kayak misalkan kamu mau dukung Orde Baru atau tidak gitu. Nah jadi beberapa eksil ini memutuskan tidak, karena menurut mereka saat pergantian ini itu tuh nggak menyesuaikan sama HAM yang ada di Indonesia gitu. Para eksil ini menandatangani sebuah perjanjian atau sebuah kontrak. Mereka tuh hidupnya udah aman, udah beres, dan bakal pulang ke Indonesia. Dijanjikannya seperti itu. Tapi kalau enggak, mereka itu dijadikan atau diasingkan di luar negeri dan tidak akan dikirim ke Indonesia. Mereka tuh nggak bisa menghubungi keluarganya di Indonesia. Jadi mereka tuh nggak tahu keadaan keluarganya kayak gimana. Kan sampai hari tuanya tuh pun mereka masih mendapatkan trauma, dan ada trauma di dalam dirinya. Demi mendapatkan pekerjaan dan demi bertahan hidup di negara asing, mereka terpaksa melakukan pekerjaan apapun meski tak sesuai dengan latar belakang dan pendidikan yang mereka pelajari. Tapi mereka itu kayak hidupnya tuh penuh dengan trauma. Jadi mereka tuh bekerja dan pekerjaannya itu gak sesuai sama passionnya dia. Jadi kayak dia cuman jadi kayak sebagai penjaga perpustakaan, tukang kebun. Ada satu tokoh, dia tuh sebenarnya beruntung kerja sebagai para ahli kimia di sebuah kampus. Film ini berdurasi 1 jam 58 menit. Film ini mengajak penonton menyelami nasib pilu yang terjadi pada zaman dahulu, menyelami para kisah hidup eksil kini hidup dan menetap di berbagai negara meski terusir dari negara sendiri. Mereka masih menyimpan tekad untuk menemukan jalan pulang dan berjumpa kembali dengan kerabat yang ada di Indonesia. Walaupun mereka sudah memiliki keluarga yang berada di negara asing. Kisah kehidupan para eksil ini disajikan melalui wawancara dan ditokohi oleh tokohnya langsung. Dan kenapa sih saya menyarankan untuk menonton film eksil ini? Sebenarnya tuh gini, Orde Baru itu sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada, cuman ganti jas aja. Menurut saya ini tuh film rekomendasi banget sih, dan sangat amat wajib ditonton karena bagus banget dan bikin merinding dan bikin ngebuka isi kepala gitu loh. Jadi kayak ini tuh kayak tentang menceritakan dosa-dosanya Indonesia kepada para eksil ini gitu. Terima kasih kepada Mbak Lola Amaria yang sudah membuat film eksil ini, yang sudah menyajikan kejadian hilang atau tepatnya dihilangkan dari perjalanan Republik Indonesia. Dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Dadah.